Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa podcast kita ini berisikan orang yang dapat memotivasi, menginspirasi kita semua. Mungkin kalian belum kenal, atau bahkan mungkin udah kenal kali ya, tapi udahlah. Gak usah bertele-tele lagi, gue mau sambut nih, kita kedatangan rising star penyanyi berbakat. Kita panggil, hello Gangga. Yo, what's up guys? Gangga Bristers, akhirnya dia datang duduk bareng gue di sini. Nih BTW congrats lo udah 1 juta streamer ya, berarti kita bilangnya streamer ya. 1 juta itu untuk satu lagu. Listener ya. Listener itu 1 juta. 1 juta untuk lagunya Blue Jeans. Yep. Suara dia sih gila banget, Bristers. Gue pas denger suara lo sih, aduh gila. Suaranya merdu banget. Terus yang Down itu udah 2 juta setahu gue ya. Wow, gila. Itu semua kurang dari setahun semua. Iya gila, dia benar-benar baru mulai kan bro? Dia baru mulai tuh setahun. Belum setahun malah. Baru mulai itu bulan akhir Desember, ya awal Januari lah. Sekitar udah berarti dia sudah dapat 3 juta listener, kurang dari setahun, itu luar biasa banget. Gila, semoga podcastku juga begitu ya. Amin. Aduh. Dan lu oh iya sorry, gue lupa, lu baru rilis 1 lagu ya? Iya betul. Journey on September, didengerin ya? Itu baru launching. Berarti bulan September dong? Belum bulan ya September. Bener kan, sesuai judulnya kan? Iya. Tuh dengerin loh, gue kemarin dengerin seharian di rumah, gila suaranya sih. Lu bener-bener baru belajar tapi ya katanya ya? Gue baru mulai di bulan Desember, gue baru mulai buat songwriting gitu-gitu bareng Los juga. Berarti Bristers never too late. Kalau lo emang suka nyanyi, punya passion, jangan pernah berhenti mencoba, semangat terus ya. Betul. BTW Gangga, sebelum gue lupa nih, kita udah ngobrol terlalu panjang. Lo mau minum dulu, gak apa-apa. Gak gue minum ya Bristersnya. Si Gangga abis kena macet hari ini, macetnya lumayan tadi perjalanan lumayan katanya. Lah. Sebelum gue lupa, tadi udah ngomong kesana kemari. Ini Bristers di rumah mungkin udah pernah ngeliat nih sosok Gangga nih. Iya, cuma mungkin ada yang belum kenal sama lu. Oh iya. Boleh nggak lu kenalan sama Bristers di rumah? Terus lu kayak nama gue siapa dan gue lagi sibuk ngapain aja sih? Oke. Hai Bristers, nama gue Gangga Kusuma dan sekarang gue lagi memulai karir gue lagi di musik. Dan sekarang kesibukan gue lagi sedang ini aja sih, prepare untuk next singles dan juga tahun depan akan ada, mudah-mudahan ya akan ada rilis album atau EP di tahun depan. Nih hintnya single berikut bulan apa nih? Atau tahun depan? Enggak, kalau single lagi nih di tahun ini, tapi di akhir bulan atau mungkin ya di Desember. Ditunggu aja ya. Ditunggu. Ini misteri nih. Boleh gue dikasih bocoran lagunya tentang apa nih? Masih tentang love song atau? Lagunya yang ini bocorannya ya, bocoran 1 ini gue featuring sama 1 cewek sih. Oke. Featuring sama 1 penyanyi. Interesting. Gue udah follow loh. Gue sih setiap Gangga ada keluar lagu, gue number 1 fans nih. Wah, thank you. Wah gila. Tapi gue jujur suka banget sama suara lo. Gue suka suara-suara tinggi lembut gitu-gitu lah. Oh iya. Dan you just got that voice. Gue setiap dengar suara dia merinding lah. BTW, bro, kita balik ke topik. Oke. Ini gue melihat kan lu sebelumnya bukan seorang penyanyi ya. Yep, betul. Tapi lu sudah emang berkecimpung di dunia sosial nih, di media yang begitu luas. Ini lu udah emang ibaratnya selebgram lah gue bilangnya ya. Dibilang selebgram dan sempat menjadi the top hits one nih. Ya. Dia sempat engagementnya tinggi banget, pernah kan itu? Pernah. Nah sebelum gue tanya ke pengalaman hidup, boleh nggak kita intermezzo dikit gimana sih rasanya
jadi seorang selebgram yang maksudnya lagi disorot banget tuh waktu itu? Perasaan gue saat itu ya jujur ya. Iya. Ya perasaannya kayak sebenarnya biasa aja. Oke. Sebenarnya biasa aja karena kayak lo ngelakuin hal-hal yang daily aja, kayak lo ngapain. Tapi lucu ya, bisa antusiasmenya tinggi ya? Nah itu dia, nah ternyata antusiasmenya tinggi dan gue sampai nggak sadar akan hal itu. Oke. Pas sekarang gue akhirnya sadar saat gue jadi third person di sini, kayak gue liat belakang ke belakang dulu kayak, shit ternyata dulu gue yang nonton banyak banget segala macam gini-gini, terus kayak, tapi gue biasa aja gitu loh, terus ternyata kayak baru sadar gitu. Tapi dulu sih kayak, ya seneng karena ada yang suka kasih komen positif, ada orang yang yang suka nonton gue, jadi gue makin mau nge-share ke mereka lah apa yang gue lakuin segala macam. Itu bener banget sih. Gue maksudnya gue di podcast saya yang baru sebentar ini gue juga merasakan hal yang sama. Komen positif kalian tuh bener-bener maksudnya kita bacain dan maksudnya bikin kita semangat ya. Pasti banget itu. Daripada nyinyiran kan. Ya betul banget. Nih lo bener-bener di saat yang lagi tinggi banget exposure-nya itu, lo merasa terganggu gak sih sebetulnya? Secara pribadi ya? Jujur waktu dulu sih enggak sih. Dulu enggak. Lo enjoy aja berarti? Enjoy aja, maksud gue kayak karena banyak orang juga yang obses juga pengen kayak aduh gimana sih biar gue dapat exposure tinggi ini gini, yang akhirnya bikin jadi dia kena pressure sendiri gitu, kayak tekanan kayak aduh gue harus ngapain ya bla bla gini. Kalau dulu sih gue kayak gue jalanin aja semuanya yang harus gue jalanin gitu. Ternyata orang lagi pada suka lihat gue karena gue waktu itu sempat jadi pacarnya seseorang. Oke. Dan kayak ya dapat spotlight di situ, dan gue juga gak membuat itu jadi jadi kayak aji mumpung gitu loh. Enggak, tapi ya gue ngelakuin apa yang harus gue lakuin aja gitu, kayak be yourself lah ya. Be myself, let it comes natural aja gitu loh. Wow, nice banget. Tuh, berarti kalau kalian lagi jadi center of attention, jangan norak ya. Biasanya chill bro. Jadi ada masanya karena itu ada periode, ada masanya. Betul. Jadi lu jangan norak, enggak aja enggak gitu. Bro. Iya. Nah, sekarang oke deh. Mungkin Bristers juga udah pada nungguin di rumah. Iya. Seperti biasa, gue akan menanyakan tentang perjalanan hidup lu. Wah, ini seru nih. Ini kayaknya bisa Gangga the Movie nih gue buat nih. Waduh. Jadi coba dong share, maksudnya kalau gue secara pribadi nih, gue taunya lu seorang penyanyi, gue taunya lu seorang selebgram, ya, dan that's it. Stream lu sangat kenceng gitu dalam setahun, bahkan kurang dari setahun tadi, gue cuma tahu itu. Dan maksudnya apa sih dibalik itu semua gitu? Apa yang drives lu jadi penyanyi? Apa sih background lu gitu semua? Gue penasaran sih secara pribadi. Mungkin Bristers juga pada penasaran nih. Oke. The mic is yours. Ini pertanyaan yang tadi gue jawab dulu aja kali ya. Boleh. Kenapa tiba-tiba gue jadi penyanyi? Jadi selama itu gue jadi selebgram itu tuh udah sekitar 2-3 tahun. Terus kayak gue, ini gak tahu ya, waktu gue udah putus juga gue di apartemen sendiri, terus kayak gue mikir gitu kayak, oke, gue dapat uang dari Instagram gitu. Gue tiap hari gue ngasih tahu ke orang-orang kehidupan gue seperti apa segala macam. Tapi gue mikir, gue tuh ngapain sebenarnya sekarang sih? Oke, gue nge-share hidup gue ke lo. Tapi pas gue pikir lagi, gue nge-share tuh hidup gue ke lo, pernah ada yang komen kayak enak banget ya bisa makan di sini segala macam. Gue malah kayak kasihan gitu, kayak gue nge-share ke lo malah kayak ngerasa ngerti kan, kayak cemburu segala macam, orang sekarang jadi cemburu sosial gitu kan. Gue malah mikir kayak shit, 3 tahun ini gue ngapain aja sih? Oke, gue jadi selebgram tapi gue gak ngasih apa-apa ke orang-orang gitu, dan gue gak ngelakuin apa-apa. Gue cuma share hidup gue cuma share gue lagi nge-gym, lagi makan di sini sama cewek gue segala macam bla bla itu. Gue gak ngerasa ngapa-ngapain selama 3 tahun itu sebenarnya. Okay. Gue ngerasa cari duit, tapi gue ngerasa kayak gue gak nge-share apa-apa ke orang gitu loh. Dan itu akan hilang. Kan gue yakin setiap selebgram kapanpun pasti ada masanya bro. Jenuh lah gitu ya. Mau seberapa besar pun engagement lo pasti ada masanya. Namanya juga kehidupan kan, regenerasi cuy. Akan ada masanya, dan kalau misalkan lo pakai itu sebagai gitu-gitu aja buat story dong segala macam, setelah lo hilang nama lo, udah lo kayak gitu aja. Ya lo cuma kayak angin lalu aja ya. Doang. Wah. Dan gue mikir kayak 3 tahun ini gue ngapa-ngapain. Orang mungkin bilang kayak lo ngapain gimana sih, lo kan bikin konten nyanyi. Tapi gue ngerasa gue ngapa-ngapain. Karena gak ada yang gue taruh, gak ada yang bisa gue taruh di pikiran orang itu untuk jangka panjang yang lu siapa sih gitu ya? Gak ada yang bisa. Nah akhirnya gue mikir kayak gue harus ngapain ya. Terus gue inget kayak, oke, gue bisa main musik nih. Gue tarik hal paling simpel dulu. Gue bisa apa sih?
di bisnis gue gitu, bisnis gue sering gagal gitu, banyak orang gue gagal kerja ini nggak tahu, tapi gue mikir kayak oke, yang paling gue bisa tuh sekarang apa sih? Oke, gue bisa nyanyi, main gitar, dan itu dikasih Tuhan buat gue cuy. Sayang banget gak sih, orang banyak yang pengen bisa bla bla segala macem, gue malah nggak nyanyi gitu. Banyak yang ngeles, banyak yang belajar, bahkan lu maksudnya lu bisa natural gitu ya. Nah, akhirnya mantap. Akhirnya gue tarik lagi semuanya, pikiran gue kayak oke, gue dikasih Tuhan ini nih. Walaupun gue nggak sebegitu bagus, tapi at least gue udah dikasih satu nih, batu acak, tapi tinggal gue asah aja batunya nih. Iya, betul. Ya kan? Akhirnya udah gue belajar songwriting, gue bikin lagu segala macem. Sebenarnya gue bikin lagu itu nggak tau kenapa ya, namanya pasti lagu kan penting banget buat kehidupan kita nggak sih? Nggak ada lagu, film tuh butuh lagu, hidup kita butuh lagu, sampai memuji Tuhan pun kayak lagu kita kan. Betul, setuju. Lagu itu penting banget. Nah karena apa menurut gue lagu penting buat orang? Karena lagu itu akan selalu ada di cerita kehidupan orang. Lo galau denger lagu, berguna nggak? Social impact kan? Buat apa namanya, ngerilis lah sedih lo, bahagia bisa lo. Bisa healing juga. Betul. Bisa healing segala macam. Nah, jadi gue mikir kayak oke, lagu tuh ternyata penting, dan gue bikin lagu tuh bukan sekedar cuman pengen bikin, gue dapet duit, gue manggung keren-keren enggak, tapi kayak gue pengennya kayak di saat gue udah bikin lagu, mungkin lagu galau atau gimana, tapi at least itu bisa berguna juga buat orang lain gitu loh, entah nemenin hari, entah jadi booster buat dia segala macam. Nah itu yang gue pengen lakuin, karena hanya itu yang gue bisa untuk saat ini ya. Gue cuma bisa nyanyi dan gue asah aja dulu. Gue nggak mau lari-lari ke sini sana lihat temen gue fokus bisnis. Ya. Iya, gue fokus satu ini. Tapi dengan fokus lo ini terbukti kok. Gila. Puji Tuhan sih. Belum setahun loh. Gue kira tadi udah setahun loh. Taunya belum ya. Not even setahun. 1 year. Dan lo bisa impactnya begitu. Tapi maksudnya lo tadi bilang lo tahu lo bisa musik. Lo menyadari itu dari kapan? Jadi gini, gue tuh dulu tuh anak band pas ini. Gue tuh waktu itu waktu kecil di Surabaya. Surabaya. Gue lahir Surabaya. Ya ampun. Bokap gue kerja di Surabaya. Oke. Terus gue tuh liat pengamen dulu. Oke. Ngamen di pinggir jalan. Terus gue bilang gini, ini orang suaranya gue masih SD tuh kelas 3. Tapi gue masih inget karena di otak gue mikir kayak, ini mas-mas ini suaranya bagus, bisa main alat musik, tapi kok di pinggir jalan? Ini kan jago berarti. Gak semua orang bisa kayak gini. Gue mikir gitu kayak, ini suaranya bagus, lo bisa nyanyi, bisa main gitar, tapi kok di pinggir jalan gitu. Gue mikir kayak tempatnya bukan di sini. Tuh akhirnya gue belajar, gue mikir kayak, wah gue harus bisa nih kayak dia nih. Gue harus bisa nih main gitar. Akhirnya gue itu minta uang sama nyokap gue buat beli gitar murah gitu. Terus akhirnya uang jajan gue simpan, gue beli buku gitar. Beli buku gitar segala macam, terus gue latihan tuh. Dan gak tau kenapa tiba-tiba pas gue udah SMP gitu, gue udah jago aja main gitar. Maksudnya udah bisa aja, udah nge-chord yang misalkan kalau kita bilang chord tuh yang apa namanya, chord nge-jazz, chordnya nggak segitu jagonya, tapi kelas 1 SMP tuh udah bisa nge-jazz, dan itu autodidak gitu. Wow, berarti ini yang dinamakan talent kali ya, bakat kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Oh pantas lo sama adek gue cocok ya. Iya. Adek gue juga main gitarnya kan autodidak tuh dia, belajar sendiri. Makanya. Dan ya sadis aja, gue aja kagak ngerti kunci-kunci apa tuh yang dia sampai tangannya, kalau bisa tangannya muter kali ya. Iya sampai twisted tuh, bingung gue. Tapi dari situ lo belajar sendiri semuanya, lo udah apa namanya, ada ketertarikan dari awal di dunia musik. Keluarga lo ada background musik kah? Kalau nyokap gue itu dia cuman main gitar dan nyanyi aja. Dan dulu gue belum sadar kalau misalkan gue suka nyanyi kan. Kayak gue tuh SMP SMA tuh akhirnya gue suka singalong gitu, nyanyi segala macam, dan gue masih nggak pede. Sampai akhirnya baru ngeband gue. Berarti SMA. ini dapat dari nyokap dong ya berarti ya? Ya mungkin. Kurang lebih nyokap. Mungkin. Wow, terus lu perjalanannya nih dari awal mulanya, berarti kan pertama cuma hobi dan lu tidak mau menseriusin dunia nyanyi-nyanyi ini. Dulu-dulu lu ngapain berarti? Oke, jadi long story sebenarnya. Jadi kayak gue tuh tadi SMA di Jakarta kan. Terus gue ngeband. Gue ngeband. Jadi kayak gue kan apa, ambisi orangnya. Iya. Pengennya tuh leader, natural leader. Gue pengen di depan gitu, nge-leader. Vokalis. Iya, akhirnya gue komulin teman-teman gue di SMA gue kayak, kita ngeband yuk. Di sekolah kita ini belum ada band gitu kan, gue bilang. Belum ada band segala macam, kita ekskul band. Ekskul kita tuh SMA gue tuh terkenal dengan ekskul basketnya. SMA Negeri 3 Jakarta, Setiabudi. Basketnya terkenal banget zaman dulu, Popmi segala macam menang terus. Nah, gue bilang tapi ini tuh nggak ada bandnya cuy.
Akhirnya gue kumpulin yang bisa main musik nih. Gue satu gue cari tapi di angkatan gue. Ketemu, akhirnya gue bilang sama kepala sekolah kayak, "Pak, saya mau bikin band, tolong bikin studio." Terus kata kepala sekolahnya kayak, sama kita tuh nggak ada sejarah ngeband jago. Kata sekolahnya kayak, "Nggak bisa lah kamu, enak aja main bisa bikin minta bikin. Terus kamu kalau mau bikin harus buktiin dulu juara." "Bener ya Pak?" Gini segala macam. "Saya harus ngumpulin piala juara satu berapa piala?" Kata dia kayak, "Minimal 5 juara 1 tahun ini ya, ikut di lomba-lomba." Dalam 1 tahun gue menangin 15 piala juara 1. Wow. Terus lu bawa piala itu semua ketemu kepala sekolah lu, masih ingat gak reaksinya dia gimana? Ya kaget sampai akhirnya tuh kalau misalnya kita lagi sekolah nih, lagi jam pelajaran apa namanya dispensasi, kalau lagi dispen gitu kan bisa keluar kan di jam sekolah. Sampai awal tuh waktu pertama kali gue nyoba dispen kan nggak boleh, pas udah juara 100 kali itu susah banget minta dispen. Sampai akhirnya tuh kayak di momen dimana kita tuh jam 10 ada manggung, ada lomba gitu di SMA mana gitu. Terus dispen tuh udah gampang banget kayak, "Oh iya silakan anak band," gitu. Kayak pas gue lulus tuh gue pakai yang berprestasi non akademik gitu loh, kayak anak band gitu. Emang harus ini ya, emang harus dibuktiin dulu ya kalau di sekolah ya. Iya. Wow, 15. Oke. 15 tahun pertama. Gue assume lu bawa lebih banyak lagi. Total berapa? Oh enggak, sorry, gue tuh ngeband itu mulai banget itu kelas 3 SMA. Jadi tahun terakhir. Oh ya, sayang. Tahun terakhir makanya. Sayang banget ya, kalau nggak mungkin sekolahnya bisa jualan piala kali. Dari si Gangga aja udah 15, itu banyak banget loh. Untuk seorang murid bisa membawa piala 15 tuh banyak sekali. Kayak waktu lulus gue pakai itu apa akademik berprestasi di sekolah. Oke, wah tapi berarti ya sayang juga ya tahun ketiga baru ini ya. Tapi sekolah lo berarti masih lanjut, sekarang anak band banyak dong di sekolah lo. Cuman itulah dia menurun karena kualitasnya ya. Enggak, mungkin semangatnya kali yang menurun. Anak-anak sekarang lebih suka main TikTok kali. Iya, joget-joget ini ya. Daripada lomba-lomba gitu kan. Ya, tapi emang sih anak sekarang mungkin ngelihat sesuatu berbeda ya sama kita dulu. Pastilah, karena udah ya, zamannya gua dulu tuh kayaknya jadi anak band keren banget sih. Kayak main drum tuh kayaknya asik banget ya. Cewek-cewek gitu. Terus kalau nggak yang gitar tuh main solo tuh kayak tangannya sampai gini-gini, paling gua nggak ngerti ngapain, gua juga nggak tahu deh karena gua nggak bisa main gitar. Tapi emang ya dulu kalau jago olahraga, jago musik emang keren banget sih. Iya. Terus lo abis SMA, apakah lo meneruskan passion lo di musik atau? Jadi setelah lulus SMA kan banyak cerita juga yang setiap kita lomba tuh kita latih. Ini kerja keras juga lah dulu. Cuman gue yang selalu nanam ke anak-anak kayak bisa gitu kayak. Okay. Akhirnya udah lulus terus gue sempat ke Surabaya. Adalah sama bokap ketemu akhirnya setelah sekian lama nggak ketemu. Oke. Terus beda bokap nyokap gue divorce. Oke. Oh, jadi sorry ya. It's okay. Biasa sih. Divorce jadi udah lama, terus gue udah lama gak ketemu, akhirnya gue kesana. Intinya gue sempat studi di Surabaya, akhirnya nggak selesai. Nah itu mulai perjalanan gue sampai sekarang. Oh. Jadi setelah gue di Surabaya studi itu, gue kabur karena gue nggak cocok ya, karena gue udah lama gak ketemu, terus gue ngerasa kayak aduh. Dipaksa gitu atau nggak nyaman ya? Akhirnya gue punya berdedikasi waktu itu kayak gue minta gue balik ke Jakarta, yang nggak tahu di mana nyokap gue pun di Jakarta, gue belum tahu tuh di mana kayak gitu. Wow, serius? Nyokap gue soalnya lagi ada kerjaan juga gitu loh, yang gue tahu cuma sama nenek gue doang segala macam. Nah kayak akhirnya pas gue minta izin sama bokap gue kan galak gitu ya, pas minta izin segala macam nggak boleh segala macam, akhirnya kabur ke Jakarta. Di situ baru gue mulai karir gue. Di situ gue mulai untuk tinggal sendiri, hidup sendiri. Berarti lu sudah tinggal sendiri udah lama banget dong, udah biasa banget. 4 tahun lalu gue hidup sendiri. Wow, sih Bristers semua orang punya cerita masing-masing, be respectful makanya. Ya akhirnya gue nggak pernah minta sama nyokap bokap gue ya, soalnya kan bokap gue di Kejaksaan Surabaya, nyokap gue di kerja juga bisa segala macam. Cuman karena gue memilih untuk hidup sendiri, gue punya jalan gue sendiri. Gue nggak pengen mereka tahu lah, maksudnya gue nggak mau mereka lihat gue susah atau gimana. Jadi kayak gue di Jakarta tuh hidup sendiri. Akhirnya gue sempat live musican di Ancol. Oke. Dibayar cuma 100.000 sekali main, tapi mainnya 2,5 jam. Serius? 150.000 apa? Itu tahun berapa itu? 2016 baru kok itu. 4 tahun lalu lumayan. 100.000? 150.000, kan kita berempat gitu, jadi pasti bagi-bagi satu orang 150.000 doang. Oh, oke.
di Ancol. Terus kayak gue juga pernah apa namanya, itu kan udah sering tuh live music segala macam. Terus gue pernah adalah bantu temen gue juga kayak yang orang suka casting segala macam. Pokoknya banyak kerjaan yang gue kerjain. Kan dulu gue ngekos juga, ngekos segala macam. Terus kayak banyak hal kerja masih gue kerjain. Apapun ada kerjaan gue ambil kerjaan saya. At least gue bisa menghidup gue dulu lah. Biar hidup dulu segala macam. Dan itu belum ada kepikiran banget untuk gue main musik segala macam dari mana cuy. Berarti bener-bener lo hari ke hari ya hajar terus hari. Ya ibaratnya kalau lo tidur di rumah lo masih ngerasa rumah, gue tidur gue masih berasa jalan aja, masih berasa di perjalanan walaupun udah tidur di kosan. Terus emang semuanya itu karena lo emang tidak mau orang tua tahu atau enggak? Karena sebenarnya gue dulu dendam sebenarnya, gue udah rasa kebencian karena gue nggak suka, karena gue nggak mau kayak ke divorce atau macam, dan gue kayak benci gitu, kayak shit gue pengen ada rasa nggak suka ada rasa ya. Karena gue ngerasa kayak nggak punya rumah jadinya, kayak orang-orang bilang kalau capek lo ke rumah tidur, lo kalau ada keluh kesal lo galau segala macam lo ke rumah kumpul keluarga. Kalau gue nggak ngerasain itu akhirnya, karena mungkin gue mikirin di jalan hidup gue kali ya. Gue percaya itu ya, digariskan gitu ya tetap yang penting gue bersyukur sih. Akhirnya gue jalanin semuanya, akhirnya gue kerja yang tadi gue bilang, gue kokok segala macam sampai akhirnya pokoknya gue ngerasain ibaratnya gue ngerasain kehidupan gue tuh kerasnya tuh ibarat gue belajar dari comberan lah. Iyalah, udah pasti dari karena benar-benar gitu. Kalau kita ngomong kasar, gue belajar dari comberan juga gitu. Akhirnya tiba-tiba terus dulu kan gue olahraga kan, suka ngelatih badan dulu sebelum segendut ini gue dulu. Oh dulu buff dong? Masih enggak belum segendut, tapi kayak lebih slim gitu loh badan gue. Kayak gitu. Nah, jadi badannya? Ya sempat bagus lah. Macam segendutin itu akhirnya, nah gue tuh waktu itu pengen banget ikut teater gitu di film. Wah. Akhirnya gue latihan 1 tahun, ada tempat buat latihan gitu. Terus gue latihan segala macam, coba-coba, nggak pernah dapat. Gue casting tiap hari. Gue casting udah kayak makanan tapi nggak ada yang dapet. Jadi tiap hari casting. Berarti lo pertama kali memulai karir bukan musik malah ya? Bukan. Gue malah ninggalin musik itu. Malah mau masuk ke film? Jadi kayak kan gue juga suka acting ya. Gue suka teater juga dulu. Terus akhirnya tapi nggak pernah dapet. Mungkin karena emang sistem kita di Jakarta ini kalau untuk film kayak link kan, relasi kan. Kalau lo siapa, lo bukan siapa-siapa, lo cabut. Setuju gue. Ya mungkin gue nggak bilang iya, tapi mungkin gue berasumsi aja. Balik lagi ini cara pandang orang, perspektif gue. Bukan penilaian, tapi ini cara pandang. Pada ujungnya butuh relasi segala. Tapi secara nggak langsung lo masuk ke perfilman ini, lo ikut casting, ada yang ngajak dong mestinya. Enggak, jadi teman gue pertama casting iklan gitu, dia ngajak gue, akhirnya gue kenalan sama yang casternya. Terus minta lagi ada casting di mana gini, akhirnya dari situ menyebar lah kemana-mana gue casting. Akhirnya gue casting gagal terus, tapi gue tetap jalanin aja deh. Kayak sempet stres banget juga kan gue, kayak aduh gimana nih makan segala macam besok. Tapi untungnya gue nggak pernah takut gue nggak makan sih. Ada aja jalan ya. Ada aja kayak gue nggak pernah takut sih, kayak ya gue bisa makan apa aja yang penting perut gue keisi, that's it gitu. Nah akhirnya udah lama tuh, itu udah sekitar setahun juga kayak gitu. Akhirnya gue masuk manajemen A-Team. Nah di situ pas gue masuk manajemen A-Team, sebenarnya tuh gue udah ditawarin beberapa manajemen, cuman gue nggak mau, masih takut kan gue. Akhirnya tawarin manajemen A-Team, ternyata ada teman gue di situ, dan kebetulan sama si yang punya manajemen A-Team ini, si Karinnya itu gue kenal dari 2016 juga, udah lama. Akhirnya udah gue kenalan, terus gue masuk. Akhirnya udah tuh akhirnya gue pacaran juga sama Karin segala macam. Nah di situ tuh itu gue mengakui kalau di situ yang benar-benar kayak sangat membantu gue untuk, jadi gue tiba-tiba kayak shit bro, kayak segala macam, ini apa nih Instagram tuh apa, Instagram tuh apa segala macam. Tapi gue jalanin terus aja. Ini berarti awal mula lo merasakan jadi selebgram dari situ ya? Dari A-Team Management. Jadi maksud gue kayak semua orang punya cerita sendiri lah di hidupnya, kayak di mana sih titik lo apa namanya? Titik bangkit lah ya. Titik segala macam di mana. Akhirnya ya A-Team, terus udah akhirnya gue jalanin kehidupan gue semestinya seperti apa. Pokoknya tapi sebelum dari A-Team itu gue ngerasain proses itu panjang banget gitu loh, kayak dari bawah gitu kayak. Pastilah, karena lu udah casting pasti udah berapa banyak yang lu daftar ditolak? Pasti kayak gitu. Apa kayak 100 ada nggak? Gitu. Pasti lebih lah ya. Udah lupa, gue udah lama banget itu kayak casting gitu, iklan segala macam. Wow. Ya, tuh perjalanan hidup orang nggak ada yang tahu loh semuanya, maksudnya.
Tahu-tahu dia tahu dia jago musik tapi dia meninggalkan musik untuk beberapa saat ya. Dan iya waktu gue masuk tim awal-awal gue tuh langsung bikin kontennya tuh konten cover lagu. Di situ naiknya. Jadi musik lagi ngebangkitin gue lagi, cover lagu terus kayak wah ini talent ini suaranya bagus ya, request. Seneng tuh gue banyak request nih, engagement tinggi nih. Oh, cover terus setiap hari. Dulu gue cover 5 hari, setiap hari gue post pasti. Tuh, setiap hari ngepost. Yeah. Dan cover semua lagu apapun dan orang menerima itu ya. Sekarang mas ada banyak Instagram yang suka nge-repost musisi-musisi sekarang ya. Dulu mana ada? Dulu iya. Berarti lu benar-benar mengekspos diri lu sendiri ya. Itu susah banget loh. Iya, awal di situ sih. Dan lu baru mulai benar-benar mendapatkan kembali. Mungkin dengan orang suka lu nyanyi, lu jadi semangat lagi kembali ke dunia tarik suara kali ya. Ya, sekarang gue lagi coba apa yang gue bisa dulu aja. Lebih apa yang gue bisa nih, gue lakuin aja gitu. Jangan gue nggak mau nyebrang terlalu jauh gitu. Nanti kayak gue bisanya ini, gue dikasih talenta ini, tapi gue pengennya kesana. Aduh, yang ada nggak jadi. Apa yang lo bisa dulu jalanin aja dulu. Fokus lah pokoknya ya, si Bristers. Pokoknya apa yang kalian yakini, kalian mau lakukan, hajar terus, pantang mundur, jangan menyerah di tengah jalan ya. Ini buktinya real nih di depan nih. Udah berjuang dari nol sendirian loh. Gue pernah sih dapat komen gitu IG gitu kayak komen dari orang pernah tuh di DM gue kayak ada yang ngomong kayak enak ya makannya segini-gini segala macam bla 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 gitu segala macam. Mereka nggak tahu sih, mereka nggak tahu kisah gue juga. Gue tiap hari makan warteg juga mereka nggak tahu gitu kan. Betul. Tapi yang pasti itu yang gue pengen sih dalam hidup gue tuh satu ya. Gue boleh kehidupan gue tuh berantakan gitu. Gue boleh jalur gue segala macam hancur atau segala macam. Gue nggak punya backup lah di belakang gue. Ya pasti punya lah backup Tuhan satunya. Cuman satu sih yang gue pegang dalam hidup gue sampai sekarang akhirnya gue masih bisa bertahan. Gue sampai sekarang pun gue masih hidup sendiri juga. Harapan sih. Gue selalu punya harapan dalam diri gue kalau misalkan kayak yang bisa bikin gue bangkit adalah gue selalu pasti punya harapan gitu. Ya, harapannya yang selalu gue yakini gitu kayak tenang gue nggak akan. Ini kita semua tuh sama gitu. Cuma kita hidup dikasih periode singkat gitu loh. Ya nggak sih. Nah kalau misalkan lo terlalu bikin hidup lo jadi pressure atau segala macam. Nah itu yang masih bisa gue bangkit sampai sekarang adalah gue selalu punya harapan, dan harapan itu selalu di depan gue kayak oke, gue yakin kok gue punya harapan gitu segala macam yang nguatin gue sampai sekarang. Kayak gitu sih. Ini luar biasa banget Bristers, ini kata-kata lo kena banget di gue nih. Kata-kata harapan ya. Lo harus yakin. Lo harus badai pasti berlalu lah. Nggak ada badai yang bertahan seumur hidup, tidak ada. Tapi tinggal gimana cara kita menghandle-nya. Itu antara akan menjadikan kita semua lebih kuat atau ya jangan kalah lah intinya ya. Tapi wow, gue sih salut banget, maksudnya ya gue yakin maksudnya ya secara pribadi lu dengan keluarga ya tadi orang tua lo berpisah itu pasti kan ada efek ke diri lo, tadi lo dendam ya. Gue dulu sempet bukan dendam ya kayak dendam dan kesal gitu, kayak kenapa sih gue harus gini gitu. Cuman kalau gue terus mikir kayak gitu, gue gak akan punya solusi apa-apa di hidup gue. Gak maju. Banyak teman-teman gue yang lagi struggling gitu. Oke, gue struggling nih, gue mau usaha, gue mau struggling buat hidup gue. Cuman di otaknya tiap hari tuh ngeluh negatif. Lu di saat lo struggling, tapi di otak lu tuh kayak negatif. Ngeluh apa, gak bersyukur. Ide lo tuh makin ketutup gak sih? Betul, setuju. Coba kalau lo struggling dalam hidup lo, tapi lo seneng, happy. Kalau ini gagal ya udah, ikhlas dulu aja deh. Mawas diri. Kita kalau mawas diri kan ekspektasi gak terlalu tinggi. Setuju. Yang kita orang kan ekspektasi kan. Kalau kita mawas diri kita nggak ekspektasi tinggi. Setelah itu juga lu bakal dapat solusi dari masalah yang lo hadapi. Kalau lu udah butek, lu tambah keruhin lagi, mau jadi apa? Air kobokan nih, air comberan tadi. Hitam banget, nggak kelihatan apa-apa. Ya nggak bakal ada solusi. Cuma dari itu semua lu udah jalanin hidup lu, karir lu. Pernah nggak sih ada bentuk maksudnya secara pribadi penyesalan maksudnya dulu gue nggak begini lah, gue nggak begitu, ada nggak sih pernah kelintas di kepala gitu? Kalau misalkan pengen gue bilang nyesel semuanya, gue bahkan sampai lupa nih gue nyesel apa. Karena apa? Karena gini,
gue inget gitu, gue tahu gue salah apa. Gue lebih nggak mikir penyesalan sih, tapi kayak lebih emang penyesalan kan penting banget ya buat hidup ya. Soalnya kalau kita nggak nyesal, kita nggak tahu salahnya di mana. Betul. Kita nggak tahu apa segala macam gimana. Cuman itu udah gue pegang, gue tahu gue salahnya di mana. Abis itu gue nggak mau sesali berlarut-larut gitu loh. Kayak kalau misalkan, aduh coba gini segala macam, makin nyangkut aja kalau gitu. Gue mikirnya kayak, aduh gue ngapain sih mikirin dulu. Kalau misalnya udah nyesal pasti banyak lah bro. Betul. Banyak banget lah yang kita sesalin lah. Tapi dari hal kecil pun banyak pasti, hal kecil sampai hal besar pasti banyak banget yang kita cuman kayak nih umur udah makin bertambah nih. Suasana nih udah makin berubah juga nih, udah digital segala macam, orang main gini. Lu masih mikirin yang dulu, problem dulu tuh buat apa? Iya, betul. Hidup udah makin tua nih. Lu udah pusing, ngapain pusingin lagi kan? Buat apa? Tapi ini berarti si Gangga ini memiliki sifat untuk apa? Lu mempelajari hal dari pengalaman ya, bukan menyesali ya. Iya, harus belajarin lah. Brister harus ikutin nih cara begini. Kenapa? Daripada lu merengut, dendam ya, nyebelin hal-hal itu terus, lu nggak akan berkembang. Mendingan kita ambil itu sebagai hikmah, sebagai pelajaran, syukurin itu terjadi, maju, melesat kayak roket dah ke atas ya. Ada satu perumpamaan gue yang selalu gue pakai dalam diri gue. Gue tuh ngerasa diri gue tuh layangan. Oke. Kenapa layang-layang? Karena layang-layang tuh tipis, satu lembar bisa sobek rapuh manusia gue. Dan layangan tuh nggak punya backup apa-apa. Itu gue hidup gue sekarang. Gue hidup sendiri gitu. Tapi layangan tuh kan di udara ya. Angin tuh nggak tahu kanan kiri, tapi cuma satu yang bilang benangnya. Benangnya tuh harapan gue yang tadi gue bilang. Jadi gue nggak akan kenapa-napa karena gue masih yang mengendalikan gue adalah itu. Gue tujuan gue, harapan gue itu, keinginan gue tetap percaya aja, yakin gitu. Nah, kalau harapannya putus, nah itu apalagi hilang. Kalau harapan lu sih apa lagi harapin di hidup lu? Betul. Berarti karena lu udah gak ada tujuan kan. Nggak ada lagi yang mau perjuangin. Wow, nih gila, gue dari tadi tercengang aja dengerin si Gangga nih. Maksudnya deep banget pembahasannya dan maksudnya, wow, gue nggak tahu seorang Gangga memiliki pengalaman yang luar biasa. Dahsyat banget, makanya dengan segala seluk beluknya lo ya puji Tuhan ya lo ditemukan dengan orang-orang yang mendukung lo juga sekarang ya. Itu gue nggak tahu kenapa sih, kayak mungkin karena nggak tahu ya, bener juga sih kayak gue selalu, kita harus tetap positif sama orang. Kayak gue nggak tahu sebenarnya ngebantu gue selama ini tuh ya bukan diri gue sendiri ya, Tuhan yang pasti, tapi karena orang lain juga gitu. Gue tiba-tiba dipertemukan sama orang seperti ini, gue dipertemukan sama orang baik, tiba-tiba orang ini ngasih gue kerjaan misalkan ya, kayak kenapa gue bisa sekarang juga gitu, gue dipertemukan orang baik gitu ya. Makanya gue bilang kalau misalkan lo nanam rumput lo nggak bisa ngarep beras. Tapi kalau nanam padi, nanam benih beras itu bisa aja yang jadi beras atau rumput juga. Jadi lo nggak bisa expect juga kalau nanam dikit. Jadi positif aja sama orang. Setuju. Lo tanam bibit kebaikan, lo akan apa ya, tuai kebaikan juga nantinya. Wah, ini pembicaraan paling bener nih. Karena balik lagi itu hidup udah. Hidup lo buat jahat sama orang, lo akan dijahatin balik. Nah, kenapa lo nggak buat kebaikan aja sama orang? Wow, bro, lo udah cerita nih, kita udah muter-muter sampai ada cerita tentang lo usaha dari awal, balik ke musik lagi. Tapi tadi kan udah ada pembahasan di mana lo pernah menikmati indahnya dunia selebgram nih. Kenapa sih lo pengen balik lagi ke musik? Bukannya itu udah nyaman banget ya? Orang kalau udah maksudnya selebgramnya rame, lo bisa dapat duit dari situ. Tapi kenapa lo mau terjunin diri lo lagi ke musik? Kayak ibaratnya mulai lagi ya, mungkin nggak dari nol, tapi kan ya sama aja lo ngulang lagi dari awal gitu. Karena itu sih maksud gue. Kalau gue udah ngelakuin hal kita nih, kalau kita semakin tahu, kita udah di situ aja. Tapi kalau kita nggak tahu, kita mau cari tahu kan pasti. Betul. Itu yang gue rasain kemarin, kayak ya udah gue udah di sini nih. Walaupun gue bukan selebgram besar tinggi juga, tapi gue pengen apa ya? Gue pengen mencari tahu apa yang gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue pengen belajar lagi apa yang gue tahu. Jadi kayak gue nggak bisa cuma diem gitu doang. Kan tadi gue bilang kenapa tiba-tiba gue nyanyi, karena gue ngerasa gue ngapa-ngapain. Ya karena tadi lo kurang bermakna lah tadi itu. Ngapa-ngapain segala macam. Akhirnya gue nggak tahu tentang musik, gue cari tahu segala macam, dan karena kenapa enggak juga gitu loh. Toh kita hidup buat berjuang kok. Betul. Kita hidup bukan buat happy-nya doang. Kita hidup buat ngalamin struggling, ngalamin masalah segala macam. Memang itu kan tujuannya. Tapi di luar, maksudnya di luar lo pingin bermakna itu, biasa kan maksudnya ya nggak tahu ya. Gue kalau gue pribadi, kalau gue udah ada satu sisi, gue akan membuat sisi itu lebih bermakna misalnya.
dari dunia selebgram itu gue akan memberikan mungkin foto gue lebih bermanfaat buat orang dengan cara mungkin lo jadi volunteer atau jadi stylist lah ya misalnya yang orang-orang baca dapat ilmu lah misalnya begitu instead of kita selfie cuma nunjukin apa yang kita lakukan. Itu bisa. Nah cuma kan ini lo tiba-tiba ya gue bilangnya banting haluan balik lagi ke dunia musik. Makanya tadi gue yang keluar di kepala gue, kenapa lo mau take the risk untuk ngulangin lagi gitu, membuat sesuatu yang baru gitu. Pasti ya, dan jawaban lo tadi pingin belajar ya. Karena nyaman itu yang ngebunuh gue nanti. Semakin gue cari tahu, belajar makin. Bener sih. Tapi wow, gue masih yang kayak secara pribadi gue, lo tipenya berarti emang kalau lo mau sesuatu, lo akan pelajari sedalam itu ya? Gitu sih kalau maksud gue sebenarnya dulu orang yang ambis banget ya. Cuman seberjalanan ini gue jadi lebih membatasi diri gue gitu loh. Gue tetap lakuin yang gue bisa, tapi gue nggak memaksakan juga diri gue sebenarnya. Karena menurut gue kalau misalnya gue memaksakan diri gue itu bakal jadi suatu apa jadi buat gue jadi suatu keharusan gitu loh yang jadi pressure juga segala macam. Jadi gue tetap lewatinnya chill juga, tapi tetap yang penting lo tetap di track yang bener aja. Kayak gitu sih kalau gue. Ya daripada dibikin ribet ya, maksudnya fokus on the goal, yang penting selama itu positif tidak merugikan orang lain, tidak ada salahnya. Oke, plan lo ke depannya di musik ini what's next? Plan gue? Iya. Plan gue adalah gue menjalani apa yang harus gue jalani sekarang. gue apa namanya gue cuman berharap doang ya, semoga semuanya berjalan lancar aja. Gue akan tahun depan nanti gue akan rilis album juga, EP, dan semoga orang-orang suka. Ya gue akan terus bernyanyi sampai 20 tahun lagi mungkin. Amin. Tapi beneran sih, emang dari awal gue udah bilang suara dia tuh sangat-sangat menghibur kita semua sih. Suara lo emang keren banget sih. Ya sambil belajar lah. Tapi emang ya mungkin itu ya, gue sekarang baru ngerti yang gak maksud lebih bermakna mungkin dengan suara lo bener-bener menghibur banyak orang jadinya ya. Ya semoga podcast gue juga lebih menginspirasi banyak orang ya. Betul, pastilah harus. Amin. Enggak. Lu udah siapin musik, maksudnya udah pernah menjadi selebgram, udah pernah menjadi ya banyak orang pingin lah di posisi lu. Dan orang bisa bukan menganggap sih, udah bisa bilang lu tuh sukses lah. Waduh. Ya di mata orang pasti ada yang bilang lu udah sukses lah. Maksudnya dengan nyinyiran tadi kan terbukti kan. Nyinyir berarti kan mereka udah melihat lu lebih dari itu kan. Definisi sukses buat lu pribadi apa sih? Duh, ini dia nih. Pertanyaan yang sering ditanya ke gue juga. Gue tuh gimana? Gue ngeliat sukses tuh utopis sih. Oke. Sukses tuh kayak hal yang apa ya? Hal yang orang semua punya nilai idealisme sendiri, nilai ideal sendiri, kayak sukses tuh seperti ini buat gue segala macam. Cuman kalau buat gue kayak ya ibaratnya mungkin kayak orang udah kaya banget, mereka mikir kayak oke, gue masih belum sukses karena gue masih punya goals ini sebenarnya kayak segala macam gitu. Jadi sukses itu adalah di saat lo udah bisa menikmati, udah bisa senang dengan apa yang lo lakuin sebenarnya menurut gue. Sudah bisa menikmati. Iya, sudah bisa mengerti gitu loh. Sudah bisa mengerti kayak maksud gue kayak gini loh, kayak kalau menurut gue ya, gue sekarang enjoy banget di jalan gue. Walaupun gue nggak bergelimang harta gitu loh, tapi gue tetap menikmati ini, tetap enjoy, gue nggak under pressure segala macam. Yang menurut gue itu gue udah sukses untuk diri gue sendiri gitu, untuk dari dalam gue. Suksesnya Gangga berarti sesuatu yang tidak membebani dia, yang membuat Gangga happy, yang membuat Gangga ya showing the real you gitu ya. Wow, luar biasa. Di saat orang mengejar kesuksesan, lu mengejar benar-benar apa yang membuat lu terasa hidup lebih nyata berarti ya. Iya gak sih? Lu cari duit banyak-banyak juga duitnya akan habis kok. True. Kalau ya lu cari duit pakainya nggak benar, ini itu juga. Tapi pilihan orang sih, pilihan betul. Gue mau hidup gue silakan pilihan lu, tapi kan perspektif gue. Betul. Gue pengen ya udah yang penting gue tuh hidup gue tenang, masih cukup. Ini karena balik lagi cara pandang orang beda-beda, cara orang mendefinisikan sukses juga beda-beda, dan ini sukses versi Gangga. Oh tapi keep it going ya, karena maksudnya itu yang membuat seorang sosok Gangga di depan gue nih. Gue maksudnya dari semua
yang gue interview, kesuksesan tuh pasti tolak ukurnya uang. Dan ini satu-satunya yang unik buat gue apa? Karena tolak ukurnya apa? Lo melihat kebahagiaan hidup di luar yang lain itu, come on, jarang banget orang yang bisa melihat hal itu. Dan ya realitinya kayak orang-orang pasti bilang kayak oke lah lo sukses, apa namanya, lo punya duit, lo stres tapi yang penting lo punya duit gitu, lo kaya gitu, daripada lo gak punya duit. Nah, tapi yang gue maksud adalah kayak jangan terlalu nge-push itu loh, jangan terlalu nge-push, kayak terima aja apa yang dikasih sama yang atas gitu loh. Bersyukur lah. Bersyukur aja, maksudnya kayak terima dan nggak ada bedanya kok gitu loh. Kayak kondisi sekarang, gue bersyukur akan sehat. Maksudnya ya ayolah kita nggak usah munafik, kerjaan semua lagi amburadul deh selama COVID ini. Semua. Apalagi maksudnya sekarang yang bisnis yang jalan apa sih? Kesehatan. Kita mau bikin obat sekarang nggak mungkin kan? Emang kita siapa bisa tahu boom, gue mau bikin pabrik obat hari ini, nggak mungkin. Emang kita jin, kan nggak mungkin. Cuma ya, gue setuju banget. Bersyukur Bristers, bersyukur itu hal paling penting. Bukan cuma sekarang itu ya. Obat segala ini sih, segala mental. Ya setuju. Karena kalau lo bersyukur lo, ya lo berterima kasih untuk segala anugerah yang diberikan ya sama yang di atas. Kalau lo menuntut terus ya nggak akan tenang hidupnya ya. Nah Bristers, ini gue akan masuk ke pertanyaan terakhir buat Gangga nih. Si Gangganya udah keringetan gue tanyain terus. Nih. Tadi kan gue sempat ngomong lu baru ngerilis single. The last one itu Journey on September. Kalau gue lihat liriknya itu kayaknya curhatan beneran ya. Iya. Itu pengalaman hidup beneran ya. Iya. Itu pertama kali lu kan berarti lirik bikin sendiri dong semuanya. Gue sama Wills juga, sama si Wills juga, kita workshop bareng, ngegambar bareng. Cuman tapi ceritanya cerita gue semua. Gue menceritakan semuanya. Kita ngobrol, kita bikin news segala macam. Tapi intinya kita udah punya ceritanya nih. Cerita gue nih. Iya. Gitu. Abis itu tinggal dibikin sebuah musik ya. Wow. Itu benar-benar menceritakan perjalanan lu berarti. Itu dari yang lo bilang tadi, dari masa-masa comberan itu sampai sekarang. Wow, Bristers, ini seru banget. Ini based on true story berarti. Berarti, wah gue mau dengerin lagi ntar. Karena liriknya semua itu benar-benar gue nggak dengerin liriknya itu kayak lo lagi bercerita sih. Yang untuk Journey on September itu, gue berasa itu benar-benar kayak lo lagi curhat tapi sambil nyanyi. Itu yang gue pengen kayak gitu. Tapi ternyata benar ya, ini curhatan ya. Gue tadi cuma guessing sih. Gue maksudnya ya balik lagi. Saya Albert Putra baru interview dia hari ini. Gue nggak tahu itu lagunya dibikin pakai apa. Bisa aja dia lagi galau nulis kan bisa terjadi. Cuma ternyata beneran curhatan ya. Iya. Dan dari gue. Dan untuk motivasi itu reminder buat gue kayak apa ya, buat itu kan di bagian refnya kan kayak I'll be okay, I'm on my way. Yes. Gue nggak tahu harus kemana tapi kayak gue hari ini happy, gue jalan dengan senang hati segala macam. Jadi itu reminder buat gue juga, buat teman-teman juga, karena penting. Kayak kemarin tuh gue sebelum bikin itu, jujur nih ide dari sosial dari teman-teman gue juga, kayak gue kan pengen cerita tapi gue juga pengen masukin unsur dari orang gitu, dari pendapat orang tuh gimana sih. Temen gue bilang kayak gila gue pusing banget hidup gue gini-gini aja, gue kerja di sini tuh nggak bersyukur tuh ya. Segala macam bilang, ada satu bilang kayak capek hidup gini segala macam. Maksud gue bilang ini kayak cuy ya ini hidup gitu segala macam. Makanya dari mereka gue bikin lirik yang I'm on my way. Lo semua lagi struggling di perjalanan lo, tapi tenang aja, lo tuh akan baik-baik aja kok gitu. Lo dengan lo jalanin ini lo bisa senang, kalau bisa tetap bisa happy kok segala macam. Jangan sungut-sungut. Ya, gitu. Memang namanya proses nggak akan selalu enak. Namanya lu gak usah jauh-jauh, lu nyetir mobil di jalanan banyak jalan rusak ya, gelombang juga kan. Ya balik lagi, maaf ya Jasa Marga, cuma jalanannya suka hancur. Jalanannya sih suka parah banget ya. Lu tau lah, apalagi lu bolak-balik tol lingkar luar kan, kita tahu. Serem sih itu. Tuh dulu teman-teman gue banyak banget ban meletus di situ. Aduh, gue juga pernah tuh. Dar-dor tuh udah kayak jadi hal yang umum. Tapi ya anggap aja ini masukan ya Jasa Marga, jangan marahin gua. Bro, thank you banget udah datang. Ini
gue berasa ngobrol sama lu sih, gue diberkahi sinar positif sih. Gue ngobrol sama dia dari tadi, gue sempat berpikir seorang Gangga tuh punya gayanya yang berbeda gitu dari cara lu ngomong sekarang. Nah, makanya ya namanya orang ya kan, gue nggak pernah ketemu, ada kayaknya Gangga orangnya begini nih. Ternyata it's totally different, dan emang ini Gangga ngajarin gue untuk lebih banyak melihat hal lebih positif lagi dan bersyukur. Udah stres jangan dibikin stres lagi, as simple as that. Wow, thank you buat masukannya Gangga ya. Iya, udah undang. Bristers, buat kalian yang mau nanya sama Gangga, mau as simple as say congratulations buat Gangga juga boleh, mau nanya, mau sharing atau apapun, tulis aja langsung di kolom komen di bawah. Tuh. Di YouTube tuh langsung turun aja ke bawah, tulis semuanya di situ pertanyaan kalian, nanti gue sampaikan langsung ke Gangga. Atau ke description tuh ada linknya ke Instagram gue sama Instagram Gangga, di follow ya kita berdua ya. Betul. Di subscribe juga ya. Harus subscribe. Sama biasa orang satu lagi di share. Jangan lupa share. Nah nanti di Instagram gua tuh bakal ada feednya Gangga, nanti ada mukanya Gangga di situ. Nah tulis juga aja pertanyaan kalian, tulis semuanya di situ ya, apapun deh, mau congratulate him, mau segala hal-hal positif, tapi jangan negatif please ya. Lelah kita. Ya, lu tulis aja semuanya di situ. Nanti mungkin Gangga lagi iseng datang ke Instagram gua. Pasti. Dijawabin, ya udah hokinya kalian semua. Komen ya nanti gue balas. Ya, langsung dijawabin kan seru banget, ya kan? Nah, kalau enggak gimana enggak? Paling gue undang lo lagi lah. Kita kalau misalnya mereka minta kita live Instagram atau apa, kita lakukan aja ya. Oke, boleh banget. Makanya dipantengin, ditungguin aja semuanya. Bikin kininya aja tuh enggak? Tapi lo TikTokan nggak? Enggak kan? Buat konten ini doang tapi lagu. Oh, tuh TikTok juga ada, kalau gue nggak ada soalnya. gue disuruh TikTok cuma gue nggak tahu, gue nggak bisa joget. Nah soalnya. itu yang gue lakuin juga, gue bingung jogetnya, makanya gue lagunya lagu. Ntar gue sama Gangga TikTokan deh, kalian tungguin ya. So again thank you Gangga udah datang, udah luangin waktu, udah maksudnya memperbolehkan gue mengucapkan selamat langsung di depan muka nih. Akhirnya gue ketemu sama penyanyinya langsung. Akhirnya gue juga ketemu sama Gue bener-bener kayak kemarin tuh random banget. Gue kayak mau nggak ya si Gangga datang ke podcast gue, taunya mau. Harus dong. Itu artinya jangan menyerah, jangan pantang menyerah tuh. Ketemu juga gue sama orangnya. Coba tau kan ini obrolan bisa positif juga kan, sekitar. Harus dong. Berdampak baik ya. Semoga podcast ini juga berdampak buat kalian semua, memotivasi, menginspirasi kalian semua. Oke. So AP sign out. Salam Ruang Jeddah. Bye bye.